pagi sahabat Lentera Sabda yang terkasih. Hari ini Selasa 20 Juni 2023. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Cinta kasih membebaskan. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, ajaran cinta kasih yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus membawa kebaharuan dalam segi moral, bahkan suatu ajaran yang inovatif menurut saya. Artinya, merubah suatu kebiasaan lama itu menjadi kebiasaan baru yang mempunyai nilai yang sangat mendalam, itu sangat sulit. Karena biasanya kita mempunyai kebiasaan yang kadang-kadang sulit diubah. Ya, kalau kita sudah mempunyai suatu kebiasaan, diubah ke kebiasaan lain kadang-kadang memerlukan proses dan waktu. Demikian juga ajaran cinta kasih yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus, sebetulnya ajaran ini berasal dari kitab Taurat sendiri. Tetapi Yesus ingin membaharui ajaran cinta kasih ini sehingga semakin luas, semakin mendalam, dan semakin dirasakan terwujud dengan nyata dalam kehidupan yang nyata pula. Ya. Tentu semuanya itu memerlukan proses yang tidak mudah. Yesus pun mengalami hambatan-hambatan, terutama oleh orang-orang di sekitarnya yang merasa bahwa dalam tanda petik mereka sudah menguasai Taurat dan sudah menjalankan hukum Taurat sedemikian rupa dari mulai nenek moyang mereka, dan tiba-tiba sekarang Yesus masuk untuk mengubah menurut mereka, tapi sebetulnya tidak mengubah, tetapi membaharui apa yang sudah ada, memperkaya dalam penghayatan terutama, sehingga hukum cinta kasih itu semakin mendarat, ya, semakin dirasakan oleh orang-orang yang memang memerlukan dan membutuhkan cinta kasih yang mereka dambakan. Ajaran cinta kasih ini juga mau menampilkan kekasan cinta kasih Kristiani tentu, ya, yang universal, bahwa cinta kasih menembus ruang dan waktu kehidupan manusia sebagai anak-anak Allah. Jadi tidak hanya dibatasi oleh satu suku, satu bangsa, bahkan agama kita sendiri, tetapi juga harus melintasi cinta kasih itu ke orang-orang lain, bahkan mungkin yang tidak sepaham dengan kita atau yang tidak seajaran dengan kita. Bolehlah mereka juga merasakan dan mengalami cinta kasih yang universal ini dari ajaran Yesus sendiri. Dengan kata lain, Yesus memberi ajaran cinta kasih yang universal ini untuk diwujudkan oleh para murid, ya, dalam segala kondisi manusia, baik ataupun buruk. Mereka patut dicintai, tidak dikecualikan hanya bagi orang-orang yang baik cinta kasih itu diwujudkan, tetapi juga pada orang-orang yang tidak baik, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang bahkan mungkin menghujat Allah. Mereka juga patut dicintai. Harapannya adalah supaya mereka sadar, supaya mereka bertobat. Itu saya kira yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam ajaran cinta kasih yang baru ini, ya. Maka dengan demikian, cinta kasih yang universal itu mampu mempersatukan umat manusia, ya, terbuka pada pengampunan dan membawa manusia hidup dalam pertobatan. Maka terciptalah manusia yang saling mengasihi seperti Allah telah mengasihi manusia tanpa batas. Oleh karena itu, bila hidup manusia saling mengasihi, maka disitulah sebetulnya tanda keselamatan mulai terwujud dalam mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka marilah kita mewujudkan cinta kasih yang diajarkan Kristus pada kita, menembus ruang dan waktu, ya, sehingga cinta kasih itu membebaskan kita untuk mencintai siapa saja, yang baik maupun yang jahat, sehingga mereka boleh mengalami pertobatan kembali menjadi milik Allah. Bukankah Allah ingin supaya kita semua jangan hilang?
Bukankah Allah sendiri menginginkan supaya kita ini hidup di dalam kasih-Nya, hidup dalam kehangatan kehadirannya yang menyelamatkan. Tuhan memberkati.